Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devila Tormawati dengan NIM 2019-210273. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran produksi. Pengertian anggaran produksi yaitu surat perencanaan serta secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis yaitu seperti kualitasnya, jumlah yaitu kuantitasnya, waktu yaitu kapan produksi akan dilakukan. Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan karena produksi adalah proses kegiatan membentuk produk. Produk tidak perlu dianggarkan, tetapi dijadwalkan. Dalam pengertian sempit, anggaran produksi adalah merupakan jumlah yang harus diproduksi. Jumlah barang yang akan dijual akan mencerminkan pendekatan yang berbeda yaitu kebijaksanaan tingkat produksi yang menekankan pada stabilitas produksi, persediaan yang mengembang. Dan jika kebijaksanaan ditekankan pada tingkat penjualan, maka pengendalian tingkat persediaan yang mengembang. Kombinasi keduanya akan memunculkan produksi dan persediaan akan berubah dalam batas waktu tertentu. Nah, anggaran produksi disusun dengan memperhatikan semua kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Rencana produksi meliput penentuan produk yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan yang direncanakan dan mempertahankan tingkat persediaan barang jadi yang ingin diinginkan. Anggaran produksi adalah perencanaan dan perorganisasian sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin, dan peralatan lainnya serta model yang diperlukan untuk memproduksi barang pada suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diramaikan. Nah, tujuan anggaran produksi. Tujuan anggaran produksi yaitu berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Semua level manajer dan di divisi produksi harus bekerja berdasarkan anggaran produksi. Di samping itu, anggaran produksi berguna untuk menunjang kegiatan penjualan, menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen. Yaitu kemudian mengendalikan kegiatan produksi agar dapat mencipta harga produksi yang serendah-rendahnya. Kemudian secara umum, anggaran produksi berguna sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, anggaran produksi dapat berguna sebagai menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kemudian menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yaitu mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekankan seminimal mungkin. Ataupun tujuan dari anggaran produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Misalnya, berapa hasil yang diproduksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase tertentu dari keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Untuk menguasai pasar tertentu, sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu. Yang ketiga yaitu untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisien tertentu. Yang terakhir, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fahril Sananda, NIM 2019-210313. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran produksi. Secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus, yakni tingkat penjualan dari anggaran penjualan dijumlah dengan tingkat persediaan akhir. Kemudian totalnya dikurangi dengan tingkat persediaan awal. Kemudian dikurangi total dari tingkat penjualan dan persediaan akhir, jadilah total dari tingkat produksi.
Anggaran produksi merupakan basic untuk penyusunan anggaran-anggaran lain, seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung atau TKL, dan anggaran biaya overhead pabrik. Ilustrasi anggaran produksi yakni seperti di PowerPoint slide berikut. Di samping itu dapat pula disusun langkah-langkah utama yang dilakukan dalam rangka menyusun anggaran produksi dan pelaksanaannya. Antara lain adalah tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elsa Syafira dengan NIM 2019-210326. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan persediaan. Setiap perusahaan harus berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang berapa besarnya persediaan barang yang harus ada di perusahaannya. Dengan kata lain, setiap perusahaan harus mempunyai kebijaksanaan persediaan yang jelas yang gunanya antara lain yang pertama yaitu untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang selalu siap untuk melayani penjualannya, baik pada saat biasa ataupun saat pesanan itu dipesan secara mendadak. Yang kedua yaitu untuk membantu dicapainya kapasitas produksi yang kontinu dan seimbang. Pada waktu permintaan tinggi, perusahaan tidak perlu memaksakan diri sehingga bekerja dengan kapasitas penuh. Sebaliknya juga pada waktu permintaan rendah, barang produksi dapat disimpan sebagai persediaan. Untuk memungkinkan tercapainya sasaran, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum diputuskan beberapa besarnya persediaan. Dan faktor-faktor tersebut adalah 1. Daya tahan barang, yang kedua sifat penawaran, yang ketiga biaya-biaya yang timbul, yang keempat besarnya modal kerja yang tersedia, dan yang terakhir yaitu yang kelima adanya resiko yang harus ditanggung. Daya tahan barang, ada beberapa barang yang membutuhkan penyimpanan yang khusus, ada yang tidak tahan disimpan lama dan ada yang sebaliknya. Yang kedua yaitu sifat penawaran atau dikenal sebagai bahan mentah. Apabila bahan mentah ini selalu tersedia di pasar sepanjang tahunnya, maka besarnya persediaan bahan mentah dapat ditekan. Namun apabila penawaran bahan mentah ini bersifat musiman, maka besarnya persediaan ini harus disesuaikan. Lalu selanjutnya yang ketiga biaya-biaya yang timbul. Biaya-biaya yang timbul ini contohnya seperti sewa gedung, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu besarnya modal kerja yang tersedia. Lalu yang kelima, resiko yang harus ditanggung. Resiko pada umumnya berasal dari 3 sumber, yaitu dari sumber manusia, dari sumber alam, dan dari sifat barang itu sendiri. Selanjutnya adanya anggaran produksi sebagai alat perencanaan. Di sini pengkoordinasian dan pengawasan anggaran produksi berfungsi sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Anggaran produksi disusun dengan berdasarkan pada anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya. Jadi apabila anggaran produksi ini disusun dengan baik, maka anggaran ini pun dapat berfungsi sebagai alat pengkoordinasian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farnisa Zulfan Nabila dengan NIM 2019-210363. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyusunan anggaran produksi. Di dalam penyusunan anggaran produksi, maka perusahaan bisa menggunakan beberapa metode produksi, yaitu metode produksi stabil, metode persediaan stabil, dan metode kombinasi atau fleksibel. Yang pertama, metode produksi stabil. Metode produksi stabil adalah suatu metode yang mana perusahaan harus menetapkan volume produksi yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya. Cara ini digunakan oleh perusahaan atau manajemen yang di dalamnya sangat memperhatikan kestabilan produksi. Berbagai langkah penyusunan anggaran produksi ini dengan stabil produksi di dalamnya. Yang kedua yaitu metode persediaan stabil.
Metode persediaan stabil adalah metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulannya, kecuali pada bulan tertentu. Metode ini akan mengakibatkan produksi menjadi tidak stabil setiap bulannya. Yang terakhir adalah metode kombinasi atau fleksibel. Metode kombinasi atau fleksibel ini adalah metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume produksi yang terus berubah setiap bulannya. Metode ini nantinya akan mengakibatkan volume persediaan dan juga volume produksi menjadi meningkat dan tidak stabil dalam setiap bulannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.